Waalaikumsalam. Mohon maaf karena terlambat, karena memang macet. Yang kedua, kebetulan hari ini tadi pagi Inara Rusli pun ngabari kalau lagi kurang enak badan kondisinya seperti itu. Jadi kita terima pagi, ada beberapa rekan yang kami WA juga. Itu jam berapa tuh? Hampir jam 8 lebih aku ya, seperti itu. Itu karena tidak hadir. Dalam hal ini kita preskon terkait masalah anak-anaknya Inara Rusli, 3 orang anak yang saat ini di bawah penguasaan daripada mantan suaminya Inara, yaitu V, seperti itu. Nah, berawal dari adanya kasus yang saat ini masih berjalan terkait Inara Rusli, itu berjalan pada saat November pertengahan itu ada penjemputan anak memang yang sebelumnya mungkin mereka sudah berkomunikasi ya, itu dijemput oleh ayahnya sendiri ya, karena dengan bahasa alasan Inara itu sedang dalam posisi lagi ada kasus yang harus dihadapinya seperti itu. Nah, kita melihat bahwa di sini kita anggap itikat baik lah seorang ayah menjemput anaknya karena ibunya sedang dalam penanganan perkara masalah yang saat ini memang sedang masih berproses. Itu sekitar bulan November. Nah, berjalannya waktu ini Inara juga berusaha untuk juga yang namanya ibunya mau melihat anaknya kondisinya seperti apa, ya kan? Awalnya juga memang tidak semudah juga, walaupun akhirnya juga boleh bisa dikunjungi seperti itu, ya kan? Termasuk juga ibunya Inara pun juga berusaha juga untuk bisa yang namanya nenek mau jalan dengan cucunya seperti itu. Nah, berjalannya waktu dari November ke Desember, nah Inara ini meminta anaknya untuk dikembalikan. Nah, dasarnya apa? Karena antara Inara dengan mantannya Virgon itu kan sudah pernah punya bercerai. Itu ada putusannya dari tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi. Itu untuk pengadilan agama, di mana Inara itu punya hak yang namanya hak adonah, hak untuk memelihara anak sampai dengan mumayyiz. Seperti itu. Kalau di dalam kompilasi hukum Islam itu sampai dengan 12 tahun. Setelah itu baru anaknya boleh memilih mau ikut bapaknya atau ibunya. Itu dengan dasar itu maka Inara berusaha untuk menjemput atau meminta kepada V untuk dikembalikan anaknya. Balikin dong anaknya, karena kan dia adalah ibunya, selain pemegang hak adonah, anak-anaknya juga masih di bawah umur. Seperti itu. Nah, sampai detik ini V tidak kunjung untuk mengembalikan anaknya kepada Inara. Seperti itu. Walaupun kunjungan Inara melihat anaknya sesulit apapun memang tetap masih bisa ketemu. Seperti itu. Benar seperti yang kalau saya lihat statementnya dari ibunya V seperti itu, bahwa anaknya baik-baik aja, anaknya di bapaknya, ya kan, tetap dirawat dan sebagainya, tidak kurang satu apapun. Itu semuanya adalah kewajiban daripada seorang ayah, memberikan nafkah anak, sandang, pangan, papan, kan itu kewajiban. Jadi bukan menjustifikasi bahwa bapaknya itu layak untuk mendapatkan hadonah atau layak untuk bisa mengalihkan hadonah Inara Rusli kepada V. Seperti itu, karena tetap aja hak adonah ada di tangan Inara. Nah, itu narasi daripada ibunya V itu adalah kewajiban sekali lagi seorang ayah yang memang terhadap anaknya, bukan bagian daripada pembuktian bahwa dia lebih layak, bukan itu, ya kan? Nah, Inara pun sudah berapa hari yang lalu, kira-kira seminggu atau 2 minggu lalu, berusaha untuk datang. Dia datang tidak didampingi secara kekeluargaan ke rumahnya V. Tujuannya bukan hanya kunjungan tapi untuk menjemput anak. Tapi itu tidak diberikan. Tidak diberikan anaknya untuk bisa dijemput sampai detik ini. Memang berapa hari yang lalu, sekitar dua hari yang lalu lah,
2 atau 3 hari yang lalu Inara itu memang datang. Seperti statementnya Ibu Eva Manurung bahwa Inara datang. Benar, Inara datang ke sekolah anaknya. Baik-baik aja anaknya, sehat alhamdulillah walafiat, kan seperti itu. Tetapi masalahnya kan statementnya itu adalah bahwa anaknya dirawat baik-baik, tidak ada satu kurang apapun. Inara tidak dipersulit untuk kunjungan seperti itu. Dan ketiga adalah masalah dianggap ada anak yang menjadi uang yang menjadi kewajiban nafkah dari ayahnya kepada anaknya. Nah, kondisi inilah jangan dibalik, diputar balik. Karena yang punya hak adalah ibunya, yaitu Inara. Yang berkunjung adalah bapaknya. Seperti itu. Jadi anaknya ini, Inara ini bukan berkunjung, sebenarnya dia mau mengambil anaknya. Gitu, karena pemegang hak adona. Seperti itu. Jadi ini kondisi yang lagi diputar. Yang lagi diputar seolah-olah Inara ini sedang lagi berkasus, ya kan? Terus anaknya juga baik-baik saja, tidak dipersulit juga untuk kunjungan, dan memang dianggap Inara ini numpang hidup dengan haknya yang diberikan ayah kepada anaknya. Nah, ini kan seolah-olah hak adona ada di bapaknya. Nah, ini yang harus kita luruskan, bahwa kondisinya harusnya itu jangan diputar balikan fakta seperti itu. Kenapa? Karena semua pengadilan, semua putusan itu sudah ada semua. Itu yang kita minta. Makanya kita tidak menyatakan bahwa ini bukan penculikan anak, tetapi kita minta kembalikan anak itu kepada yang punya hak, yaitu hak adona. Silakan bapaknya mau kunjung, mau jemput anak, mungkin mau nginep sehari 2 hari, tapi kembalikan lagi. Nah, itu satu yang diberatkan kepada kita. Kedua adalah dalam hal ini jangan ada pihak yang menghalangi, merintangi untuk mengembalikan anak. Nah, ini kan kita melihat dari statement-statementnya ada rintangan-rintangan untuk mengembalikan, bukan berkunjung, tapi mengembalikan anaknya kepada hak adona. Seperti itu. Walaupun di awal yang tadi saya ceritakan di pertengahan November memang Inara ini butuh cooling down juga, butuh mengkondisikan, memang saat itu memang lagi hebat-hebatnya lah perkaranya. Nah, setelah berjalan kan sudah agak lebih baik lah kondisinya. Biar gimana pun dia seorang ibu, dia tidak melalaikan kewajiban dia seorang ibu, walaupun dia kondisi berkasus. Seperti itu, karena di dalam Komisi Hukum Islam di situ jelas bahwa tidak ada yang menyatakan bahwa kalau orang tuanya lagi sedang penanganan kasus itu otomatis hak adona itu beralih. Itu tidak ada di situ. Tetap hak adona di ibunya. Ya kan? Karena ini menyangkut kualitas daripada ibunya terhadap anaknya, bukan kasus pribadinya. Karena kasus pribadinya dia itu tidak menghalangi kewajiban seorang ibu terhadap anak. Seperti itu. Nah, ini yang memang kita upayakan. Nah, kebetulan memang kita pun mendapatkan kuasa ini sekitar 26 Januari. Kita punya kuasa 26 Januari. Seperti itu. Ini untuk kita penanganan masalah anak. Seperti itu. Dari depan, Bang. Di awal. Balik, Bang. Bang, lanjut, Bang. Ya. Nah, 26 Januari. Saat itu memang kita lagi sedang beratensi mencoba untuk ke Komnas Anak. Kita berusaha ke Komnas Anak yang memang pada saat itu memang sudah kita salah satu yang kita rencanakan. Nah, cuma memang pada saat waktu berkunjung memang kami tidak dampingi seperti itu. Ya, artinya biar seperti netral lah, pure gitu. Karena kebetulan memang kami pun punya agenda yang sebenarnya kalau kita jujur bahwa harinya sebenarnya bukan hari itu, ya kan, cuma buat kami tidak prinsipil juga, tidak menjadi suatu masalah, ya kan. Kami persilakan Inara untuk datang didampingi oleh asistennya, seperti itu. Datang ke Komnas Anak, ketemulah ketua Komnas Anak dengan petingginya di situ. Untuk apa? Untuk mengadu, untuk dapat dibantu oleh Komnas Anak untuk mediasi kepada V, seperti itu. Dan Komnas Anak pun sudah melayangkan panggilan
sudah melayangkan panggilan, ini panggilan kepada V yang dilakukan oleh Komnas Anak. Tanya. Oke. Oke bang. Nah, tapi informasi yang kami dapat bahwa V itu berhalangan hadir dalam pemanggilan Komnas Anak. Makanya di sini Komnas Anak bagian daripada kemitraan kita juga, yang memang dia suatu organisasi yang khusus untuk menangani masalah ibu dan anak, khususnya anak tersebut. Makanya kami berharap Bapak Agustinus Sirait sebagai Ketua Umum Komnas Anak dan jajarannya bisa memaksimalkan, karena kita tahu bahwa Komnas Anak ini punya gaung yang lebih hebat menangani masalah mediasi terhadap anak seperti itu. Nah, ini saya berharap banget Komnas Anak itu bisa menjalankan tugasnya, bisa memaksimalkan hingga melakukan mediasi. Nah, bila mana hal terburuk tidak terdapat, tidak mencapai titik temu, maka kami sebagai kuasa hukum akan melakukan upaya hukum terhadap anak. Salah satunya kita ke pengadilan untuk mengeksekusi, ataupun nanti kita membuat LP dan sebagainya. Karena kami pun juga akan melayangkan yang namanya somasi. Tapi dalam hal ini ya kita bijaklah, kita baik seperti itu. Karena di sini kita tidak menuding V itu melakukan penculikan, tetapi tidak mengembalikan haknya daripada Inara Rusli sebagai pemilik hak hadonah. Sebenarnya kita cuma minta cuma itu aja, seperti itu, tidak ada laporan lain. Dan jangan sampai juga kita minta baik V, baik ibunya Eva Manurung atau siapapun untuk merintangi, menghalangi pengembalian anak. Karena kalau itu merintangi, itu akan ada menjadi perkara tersendiri nantinya. Seperti itu, yang nanti tinggal kita kaji lah apakah nanti di KUHP baru masuk di pasal berapanya, tapi kita belum berpikir ke sana. Tapi kita minta jangan dihalangi, tolong kembalikan sesuai dengan salinan putusan pengadilan. Seperti itu.